Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan tentang hadis-hadis akhlak, ya. Bab tentang adab talabul ilmi, adab tentang talabul ilmi, ya. Ilmu syar'i merupakan afdal amrin tusarrifu, ya, fihi alham, ya. Jadi ilmu syar'i itu adalah ilmu agama, ya, seutama-utama ilmu yang harus kita perhatikan, ya. Bahkan waktu yang paling afdal yang kita miliki adalah waktu untuk mencari ilmu, ya. Kesibukan yang paling afdal juga kesibukan untuk mencari ilmu, ya. Dalam hadis yang sahih, ya, dari Abi Darda semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannati, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, ya, maka Allah, ya, menempuh juga dengannya atau memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat sahalallahu lahu bihi jannah atau juga salakallahu bihi ilal jannah. Maknanya dikatakan sama, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan innal malaikah la tad'u ajnihataha ridha'a li talibil ilmi. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayapnya, ya, karena meridhoi bagi pencari ilmu dan orang yang alim. Kata wal alim, ya, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i. Kata Nabi, seluruh makhluk di langit, para malaikat, ya, di bumi, ikan-ikan hatta khut, kata ikan, ya, 16 fi juhrafatiha, kata Rasulullah, ya, mohon ampun kepada Allah untuk mencari ilmu, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan fadlul ilmi 'alal 'abid ika fadlul qamar 'ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, ya, dikatakan atas orang-orang yang ahlul ibadah, ya, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh, dikatakan, bintang-bintang yang ada di langitan, ya. Innal ulama, kata Nabi, adalah pewaris para nabi. Para ulama itu orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan, dikatakan, dinar dan juga dirham, hanya mewariskan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, ya, Allah fakihkan dia dalam masalah agama, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, Allah fakihkan dia dalam agama. Ya, artinya kepada siapa? Kepada pencari ilmu, karena kefakihan itu tidak akan datang kecuali dengan cara belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga, ya, hendak diperhatikan kata para ulama dalam mencari ilmu itu hendak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayaj'ala niyatahu khalisatan liwajhillah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ketika belajar ilmu agama, hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab, beliau pernah menceritakan, berkata atau bersabda, ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal, kata Nabi, tergantung niatnya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Jika mencari ilmu apapun, gitu, ya, tergantung niatnya tadi, ya. Jaga niatnya dunia,
maka akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya. Jika niatnya karena Allah dan Rasulnya, akan dapat apa yang dia niatkan. Ya. Maka kata para ulama, ya, mencari ilmu merupakan ibadah. Ya. Ngaji itu adalah ibadah. Ya. Kalau beribadah adalah ibadah, maka Al-Zuhri mengatakan ma'abidallah subhanahu wa ta'ala bimistilah ilmi. Ibadah yang paling afdol, yang paling utama itu adalah mencari ilmu. Ya. Karena dengan ilmu kita bisa sholat yang benar. Ya. Dengan ilmu kita bisa juga puasa yang benar. Dan ilmu kita bisa dikatakan haji yang benar. Dan seterusnya. Tanpa ilmu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dikatakan kita akan tahu bagaimana sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik, bagaimana haji yang betul, itu tidak mungkin. Maka kata Zuri mengatakan ma'abidallah subhanahu wa ta'ala bimithla ilmi. Tidak ada ibadah yang paling afdol daripada mencari ilmu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan katakan ilmu itu afdol ibadah. Talabul ilmi afdol ibadah liman sahat niyatahu. Sebagaimana dikatanya oleh Al-Hamd Tamahna kutub Imam Ahmad hadisna ma afdul amal. Kata Mihna berkata kepada Imam Ahmad, ceritakan kepada kami amalan apa yang paling afdal. Maka beliau menjawab, kata beliau mengatakan talabul ilmi, itu mencari ilmu. Qultu kata Mahna kepada Imam Ahmad, liman bagi siapa? Qala liman sahat niyatu, barang siapa yang niatnya sahih, niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya, tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan niat yang benar ketika mencari ilmu. Karena ilmu merupakan afdhal ibadah, maka hendaknya ikhlas ketika mencarinya. Wal ibadah la tuqbalu illa bil ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dikatakan tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itu paling penting. Niat dalam bermeditasi itu harus betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar enak dengan teman. Enak dengan apa yang lainnya, maka tidak diperkenankan Maka kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyadu alayya min niyati. Tidak ada usaha yang paling berat, kata beliau, aku usahakan atas diriku daripada niat. Ini usaha yang paling berat. Ma'alajtu syai'an asyadu alayya min niyati. Jadi usaha yang paling berat kata beliau adalah niat. Meluruskan niat. Ini kata beliau. Kata sudah. Sorry. Kenapa kata beliau? Liannaha tanqalibu alai. Karena niat itu sering berbulak-balik. Kalam ini kata beliau. Maka asyadu aljan. Maka karena sering berbulak-balik. Bahkan kata beliau, mata fa inna syaitana atayati talabil ilm. Idza jalasa fi majlisil ilm. Setan itu akan datang kepada orang-orang yang bermajlis mencari ilmu. Untuk apa? Untuk membisikkan ijtihad. Ijtihad hatta yuqal alim. Bersungguh-sungguhlah kamu mencari ilmu sehingga kamu nanti dikatakan orang yang alim. Ini setan yang dibisikannya kepada pencari ilmu. Ijtihad hatta yuqalu anta alim. Hatta yakuna laka syuhrah. Jadi bersungguh-sungguh kamu mencari ilmu sehingga kamu nanti dikatakan orang yang alim. Orang yang tekan masyhur. Ini sehat dibisikkan ini. Atau dikatakan supaya orang mengatakan kamu adalah orang yang alim, orang yang hebat. Ini setan ini dibisikkan kepada orang-orang mencari ilmu. Maka wa talabul ilmi yahtad yusahi, maka pencari ilmu hendaknya diluruskan niatnya terus menerus, daiman abada. Diluruskan niatnya mencari ilmu yang ngaji itu ayu abada nafsahu ala riya. Jauhkan dikatakan ketika mencari ilmu dari sifat riya, sifat sum'ah, sifat hubbud duhur wa hubbus syuhrah. Apa ketenaran. Mencari ketenaran. Dia dikatakan populer. Kita katakan masyarakat. Ini bisikan setan seperti itu.
ketika kepada pencari ilmu. Maka Imam Nawawi mengatakan mencari ilmu itu adalah seutama-utama ibadah, bahkan lebih utama daripada salat sunnah, puasa sunnah, dan amal sunnah yang lainnya. Tapi ingat, kata para ulama ada kaidah yang sahih kada usul fikih menjelaskan al wajibatu la talzim illa bi'ilmi biha. Kewajiban itu tidak harus kita lakukan kecuali setelah mengilmui, setelah tahu ilmunya. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya itu kita tidak wajib melakukan kecuali setelah tahu ilmunya. Artinya kita tidak boleh melakukan suatu amalan tanpa adanya ilmu. Al-wajibat la talzimu biha ila ba'da ilmi biha, gitu ya. Kewajiban-kewajiban itu tidak wajib dikatakan kita amalkan kecuali setelah mengetahui ilmunya. Apabila mungkin untuk mengamalkannya. Artinya kalau dikatakan kita tahu ilmunya dan tidak mungkin untuk mengamalkannya, maka tidak wajib juga. Itulah kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla qauli wal amal. Yang namanya ilmu itu harus didulukan daripada perkataan dan perbuatan. Perkataan perbuatan. Kemudian juga kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu, berbuat tanpa tahu ilmunya. Kenapa? Karena kata Allah sama pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Imam Bukhari membuat babul ilmi qabla qauli wal amal. Bab wajibnya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini pentingnya dikatakan ilmu Maka dikatakan ketika ilmu juga mencarinya juga harus perhatikan. Maka dari Abu Hurairah menceritakan, kata beliau pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili oleh Allah pada hari kiamat itu ada 3 golongan. Pertama, golongan orang yang mati syahid di medan perang. Maka fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian faqala fama amilta fiha. Dia dihadapkan, dikenalkan amalannya. Dia pun tahu amalannya. Maka dikatakan kepada orang tersebut, mada amilta fiha, apa yang kau lakukan ketika di dunia. Maka dia mengatakan, dulu kan aku hidup berperang di medan perang di jalanmu ya Allah, sehingga aku syahid karenamu. Kata Allah, Anda dusta. Anda dusta. Kamu berjihad dan meninggal di medan perang, niatnya agar kamu dikatakan seorang pemberani, seorang pahlawan. Itu niatnya ketika berperang. Apa kata Allah? Sungguh orang mengatakan kamu seorang pahlawan. Apa kata Allah? Syaren, lempar ke dalam neraka jahanam. Lihat, perang adalah amalan yang sangat besar. Syahid dikatakan surga jaminannya. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi nihil. Maka kata para ulama menjelaskan, berapa banyak amal yang besar menjadi nihil karena sebab juga niatnya. Berapa banyak amal yang kecil menjadi gede karena sebab dikatakan niatnya. Syahid di medan perang mestinya dia surga jaminannya. Karena niatnya bukan karena Allah, tapi kenapa? Karena ingin dikatakan seorang pahlawan. Kata lemparkan ke dalam neraka. Tapi ini kata Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga karena sebab menyingkirkan ranting dari jalan kaum muslimin, menjadikan halang jalan. Surga jaminannya pada amal yang kecil karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena sebab niatnya, dan juga sebaliknya. Maka syahid dikatakan amal yang besar, karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi nihil, bahkan neraka dikatakan akibatnya. Itu yang pertama kata Allah Taala. Yang kedua, kata laki-laki yang Allah berikan belajar ilmu, belajar Al-Qur'an,
ya, pandai dia alim, kemudian pandai Quran, baca Quran. Cuman kata Allah, ketika ditanya, ya apa yang kau lakukan di dunia? Dia mengatakan, aku dulu belajar ya Allah karenamu, baca Quran karenamu. Kata Allah, dusta, kadzabta. Kamu belajar ilmu bukan karena aku, tapi karena yang dikatakan orang yang alim, orang yang qari. Sungguh kata Rasulullah, ya, orang-orang mengatakan anta alim wa anta qari. Ya, maka kata Allah, lempar ke dalam neraka. Alim dan qari, gara-gara niatnya bukan karena Allah, karena ingin dikatakan orang yang alim, ulama, ya, qari, ya, pandai baca Al-Quran, ya, kata Allah, lempar ke dalam api neraka. Yang ketiga kata Nabi adalah orang yang Allah karunia dikatakan harta yang banyak. Dia sering menginfakkan banyak harta dihabis untuk menginfakkan. Cuman ketika ditanya kata Allah, apa yang kamu amalkan dengan hartamu? Dia mengatakan, aku dulu ya Allah, aku mengamal karenamu ya Allah. Ya, kata Allah, ya kadzabta, Anda dusta, kata Allah. Kamu dulu berinfak, menyumbang masjid, menyumbang madrasah bukan karena aku, tapi karena ini dikatakan orang yang dermawan. Sungguh kata Allah, orang-orang mata kamu orang yang dermawan. Apa kata Allah? Lempar ke dalam api neraka. Lihat, syahid di medan perang, ya, alim dan qari, ya, dalam ilmu agama, dan juga seorang yang dermawan karena niatnya bukan karena Allah, ya, maka menjadi nihil. Maka Imam Nawawi menjelaskan dalam hadis ini, kata beliau, ya, dalam syarah hadis beliau, ya, fihi dalilun ala taghlidi tahrimir riya. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan beratnya haramnya riya. Berat riya itu, ya, taghlid dikata tahrimir riya, wa syiddati uqubat, dan beratnya juga hukuman bagi orang-orang yang riya. Dan anjuran kata beliau untuk ikhlas ketika beramal, ya, apakah berjihad atau mencari ilmu atau juga yang lain karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, barang siapa yang mencari ilmu kata Rasulullah SAW, ya, maka hendaknya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah seseorang yang mencari ilmu, ya, tapi karena ingin mendapatkan dunia, ya, yang dia niatkan mencari ilmu karena dunia. Awas, ini ilmu agama, ya, bukan ilmu umum, ya. Kalau ilmu dunia memang untuk dunia, kita belajar teknik, belajar ilmu dunia kan, enggak ada larangan, ya. Maksud ilmu agama, ya, ilmu agama dia belajar bukan Allah tapi karena mencari dunia. Apa kata Nabi mengatakan, ya, lam yajid araful jannati yaumal qiyamah, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Ini bahaya mencari ilmu din bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dalam surah dikatakan Hud ayat 15 dan 16. Ya, kata Allah, ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim, akan kami berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang mereka amalkan di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah apa yang dia niatkan. Jika beramal akhirat karena dunia, ya, ngaji karena dunia, gitu ya, ngaji karena dunia, gitu ya, maka dikatakan kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan apa yang dia niatkan, apa yang diinginkan, sedikit pun nggak dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, mereka tidak dikurangi sedikit pun, ya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa ilanar. Kata Allah, mereka itu tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Maka batal apa yang mereka amalkan. Wa batilu makanu ya'malun. Batil, batal, hapus semua apa yang mereka amalkan, ya. Jadi itu orang beramal dunia, beramal akhirat karena dunia. Banyak kan di antara mereka ngaji dikatakan baca Quran untuk orang, bukan untuk Allah, tapi untuk karena mengharapkan upah. Maka hati-hati, ya, ini bahayanya sangat besar, ya. Dalam surah juga dikatakan Al-Isra ayat 18, ya, dan juga dalam surah dikatakan Syura ayat 20. Ini ancaman, ya,
bagi orang yang beramal agama ya akhirat tapi untuk dunia. Maka Allah ancam ya. Bahkan Nabi juga mengatakan barang siapa yang mencari ilmu untuk dikatakan berbangga-bangga dengan para ulama atau untuk dikatakan mendebat, menjahil-jahil, membodoh-bodoh orang yang bodoh. Ya. Atau kata Rasulullah, "Au yasrifu bihi wujuhan nas," atau supaya orang menoleh, melihat dia, memandang dia, oh dia mau orang yang pintar. Apa kata Rasulullah SAW mengatakan ya, maka adkhalahullahu annar. Allah akan masuk ke dalam dia api neraka. Ini ancaman orang-orang yang dikatakan mencari ilmu, ingin menandingi ulama atau ingin menjahili orang-orang yang jahil. Dasar kamu bodoh, ini enggak boleh. Hati-hati, ini bahaya dikatakan bagi orang melakukan demikian ya. Bahkan Nabi juga mengatakan ya, inna abghadar rijal ila Allah Subhanahu wa taala aladul hisam. Ya, orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka banyak membantah. Ya, ada banyak orang belajar ilmu bukan karena ingin mengamalkan, ingin membantah orang, ingin berdebat. Maka Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan ya, aku jamin kata Rasulullah SAW, rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar yang ia debat. Ana ja'im kata Nabi bi baitin fi rabbil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin kata Nabi rumah di tepi surga bagi mereka orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar yang dia debat. Maka debat itu enggak boleh kecuali untuk menjelaskan. Wajadilhum billati ya ahsan, maka boleh. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah, ya mendakwakan, menjelaskan, bukan berdebat, tapi menjelaskan kepada mereka ya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dikatakan 4 ya. Atau orang-orang yang suka berdebat itu Allah tidak menyukainya ya. Maka diantara juga ketika mencari ilmu hindari dikatakan sifat ujub ya. Karena ujub itu juga perkara-perkara yang berbahaya ujub itu ya. Ujub itu bangga diri ya. Orang dikatakan semua orang dianggap rendah, dia paling tinggi ya. Namanya dikatakan ujub. Dan ujub ada obatnya. Apa obatnya? Kata ulama, dawaul ujub adalah ya, bagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ya, laula iz dakhalata jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Katakan masya Allah la quwata illa billah. Banyak muji Allah Subhanahu wa taala ya. Lihat dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab, dia menceritakan, kata Nabi mengatakan bahwasanya yadharul Islam hatta tahtalifa tujar fil bahr ya, wa hatta yahudu al khair fi sabilillah. Islam itu akan menang ya. Islam akan menang kata Nabi ya. Akan muncul ya, sehingga kata Nabi nanti akan muncul suatu zaman setelah kemenangan Islam itu, kata Nabi yusma yadharu qaumun yaqra'una al-Qur'ana yaqulun man aqra minna wa man a'lamu minna. Kata Nabi, kemudian setelah Islam itu jaya, kemudian muncul suatu kaum yang mengatakan ya, suatu kaum yang membaca Al-Qur'an dan mereka mengatakan siapa yang lebih hebat daripada kami baca Al-Qur'annya. Ini kata Nabi. Nanti mungkin sekarang udah ada ya. Kata Nabi, Islam akan muncul, akan menang, akan jaya, sehingga nanti setelah itu akan muncul suatu kaum ya yang membaca Al-Quran, kemudian mereka mengatakan man aqra'u minna, siapa yang paling pandai baca Al-Quran daripada kami ya. Siapa yang paling alim daripada kami ya. Setelah kemenangan Islam ya, dia akan muncul kaum seperti kata Rasulullah mengatakan siapa yang lebih hebat daripada membaca Al-Quran supaya lebih alim ya. Apa kata Nabi kepada para sahabat, wa man afqahu minna, siapa yang lebih faqih daripada kami ya. Summa qala li ashabi, kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya ya, hal fi ulaika min khairin, apakah mereka punya kebaikan? Kata Nabi kepada para sahabat yang baca Quran, yang mengatakan siapa yang lebih hebat daripada kaya baca Qurannya gitu ya. Kata Nabi, apakah mereka punya kebaikan? Apa kata para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam, Allah lah dan Nabi yang lebih mengetahui. Kalau Nabi ketika itu ulaika minkum man min hadil ummah wa ulaika hum waqudun nar. Kata Nabi apa? Mereka itu
dari kalian, dari umat ini, kata Nabi, ya, dan mereka adalah kayu bakarnya api neraka. Waquduhan nar. Ini kata Nabi, orang yang ujub kan, siapa yang lebih hebat daripada saya baca Qur'annya, siapa yang lebih alim, siapa yang lebih faqih, maka kata Nabi, tidak ada kebaikan sedikit pun. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, ulaika hum waqudun nar. Apa namanya, kayu bakarnya api neraka. Naudzubillah. Itu dia terujub ketika mencari ilmu, ya. Jadi ujub itu adalah, kata ulama, adalah ya juru ila kibir. Perbuatan ujub bisa dikatakan dalam mencari ilmu bisa menyeret kepada kesombongan. Ya. Ila ta'al, ya. Ala nas, dia menegak tinggi atas manusia. Mereka dikatakan tinggi atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan merusak tinggi di muka bumi ini, ya. Maka Nabi mengatakan orang seperti itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga, ya, orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar darah. Ini ancaman bagi orang-orang yang ujub ketika mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya, ilmu itu dikatakan ya sangat penting, ya. Sebagaimana kata Azuri tadi, ya, ilmu adalah seutama-utama ibadah. Tapi ingat ada kaidah, ya. Tadi saya bacakan tadi, al-wajibatu, ya, la talzimu illa ba'da ilmi biha. Kewajiban itu, ya, tidak, ya, harus kita lakukan kecuali setelah kita mengetahui ilmunya, ya. Kadang kita kasihan, ya, mereka beramal, ya, seperti dikatakan jelas para ulama menjelaskan, sepakat para ulama, ya, berhadis yang sahih, ya, rukun sholat adalah berdiri itu rukun sholat, ya kan, rukun sholat berdiri itu rukun sholat, qiyam rukun, ya. Kalau dikatakan mampu berdiri, ya, kemudian sholat dalam keadaan, maka tidak sah, ya. Karena barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari rukun sholat, ya, maka batalat sholatuhu. Batal sholat, harus diulang sholatnya. Ya. Beda kalau kita meninggalkan dia katakan wajib atau wajib sholat, maka tidak membatalkan sholat, tapi wajib disujud sahwi. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat, maka tidak sah sholat itu, sehingga dia mengulangi ketinggalan tersebut, ya. Maka qiyam adalah termasuk rukun sholat, ya. Niat, takbir, berdiri, itu kan rukun sholat, ya kan. Baca fatihah, ruku, tumaninah, kemudian itidal, tumaninah, ini rukun sholat ini, ya. Orang yang bisa berdiri saat duduk maka tidak sah kecuali sholat sunnah, boleh. Tapi ingat kata Rasulullah, orang yang mampu berdiri sholat sunnah dan dia sholat duduk, maka pahalanya separuh pahala berdiri. Itu kalau sholat sunnah. Sholat wajib nggak boleh, yeah. Maka orang yang bisa berdiri dan dia tidak bisa sujud dan tidak bisa ruku dengan sempurna, maka bukan berarti berdiri itu gugur, kata para ulama. Paham? Orang yang tidak bisa berdiri namun bisa ruku dengan sempurna, sujud sempurna, maka dikatakan ruku tidak gugur. Bagaimana caranya, kata para ulama? Dia sholat, dia kena dirinya kuat, lama gitu, ya, berapa mungkin kuat, maka dia boleh duduk di kursi, ya. Ketika imam ruku atau dia mau ruku, maka dia berdiri kemudian ruku dengan sempurna rukunya. Itu caranya, kata para ulama, ya. Kemudian dikatakan dia duduk dulu, baca Fatihah dia duduk, ya. Kemudian surat dia duduk, ya. Kemudian ketika mau ruku dia berdiri, ruku dengan sempurna rukunya. Karena yang dia tidak kuat adalah berdiri doang, yang nggak kuat bukan ruku. Ruku nggak lama. Kemudian sujud dengan sempurna, ya. Ini kadang-kadang orang dikatakan dia berdiri kuat, jalan pun kuat, ruku bisa, sujud bisa, sholat dalam keadaan
enggak terima sholat, enggak sah sholatnya itu. Ketika Nabi melihat seorang sahabat dikatakan apa sholat di rumah, Nabi dia sakit sholat di rumah. Kemudian dia sujud di atas bantal. Nabi mengambil dia melemparkannya. Kata Nabi, jika kamu tidak bisa berdiri maka boleh sholat duduk. Jika tidak bisa duduk maka berbaring. Itu kata Nabi. Jadi kita berlama apabila salah satu rukun sholat tidak bisa kita lakukan, bukan berarti yang lainnya ditekan gugur, tidak bisa. Dia nggak bisa berdiri, namun bisa ruku, bisa sujud, bisa yang lainnya, maka yang boleh tinggalkan aja berdiri saja. Jika tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud dengan sempurna, maka duduk. Maka duduk juga para ulama itu ketika duduk sholat itu kapan, gimana sholatnya? Ada 3 kaifiah. Pertama adalah sholatnya dikatakan iftiros. Ini ilmu nih. Kadang-kadang orang bapak tanpa ilmu hanya ngelihat-lihat orang, lihat orang sholatnya berdiri, sholat duduk gitu ya. Dia ngelihat doang, bukan ilmu. Jadi katakan sholat duduk itu kapan? Apabila tidak bisa berdiri, maka duduk. Gimana duduknya? Maka duduk di bawah dengan cara apa? Iftiras atau tawarruk. Gimana iftiras? Begini, iftiras kan? Ini sholat ini kata ulama kaifiatus sholatul julus, bagaimana cara sholat duduk. Begini caranya. Kemudian kalau tidak bisa maka dikatakan dengan cara tawarruk begini. Tawarruk atau dikatakan tidak bisa maka dengan bersila. Kapan begini dilakukan begini? Kalau dia tidak bisa berdiri, gak kuat berdiri, gak kuat ruku dengan berdiri, maka begini cara rukunya begini. Cuma dikatakan tetap sujud sempurna dengan ke bawah. Ini kadang-kadang sayang dikatakan kaum muslimin, dikatakan dia kuat tapi sholatnya duduk. Jadi kalau di Madinah, di Mekah itu mereka memang banyak kursi di tiang-tiang masjid itu untuk sholat sunnah. Coba perhatikan, ketika mereka sholat wajib tidak ada sholat, gak ada yang duduk itu mereka itu. Sholat sunnah. Di kita ini dikatakan kadang dia di rumah dia kuat, naik motor jalan, tapi dia sholat di masjid dalam keadaan la haula wala kasihan. Inilah pentingnya ilmu. Maka kata Imam Bukhari, babul ilmi qabla qauli wal amal. Memang kata para al wajibat, kewajibannya itu dikatakan tidak gugur kalau ajiz. Apa ajiz? Tidak bisa. Kewajib, sesuatu yang wajib apabila dikatakan tidak bisa dilakukan maka gugur kewajiban tersebut. Tidak bisa dikatakan harus gitu ya. Ini pentingnya dikatakan ilmu, karena masih banyak kaum muslimin ketika sholat ini perkara yang luar biasa. Sholat ini karena perkara yang sangat penting ini banyak yang belum mengerti. Bagaimana tata cara sholat dalam keadaan duduk? Ulama telah menjelaskan. Para ulama telah menjadi fikih mereka Dan tidak ada dikatakan menjelaskan kalau bisa berdiri duduk, nggak ada. Artinya kalau kita tidak bisa dikatakan tidak bisa duduk, berdiri maka duduk. Di mana? Di rumah saja. Kadang-kadang masalah begini. Ketika dia sehat tidak mau sholat di masjid. Ketika udah sakit pengen ke masjid. Ini kesalahan di sini kita ini. Lagi sehat nggak mau ke masjid. Sakit baru katra-kotra ke masjid. Nabi mengatakan ida maridul abdu au safar kutiba lahu maka la ya'malu muqiman sahihan fil ajri, kata Nabi. Apabila seorang itu sakit atau safar, Allah tulis untuknya pahala seperti pahala yang ketika dia sehat dan mukim. Dia tidak di masjid, di rumah sholatnya pahalanya pahala berjamaah. Gak sholat sunnah dapat pahala sunnah. Kalau sehatnya rutin berjamaah. Ini lagi sehat dikatakan tidak mau berjamaah, ketika sehat pengen berjamaah, alhamdulillah. Semoga terus-terusan gitu ya. Karena kadang ini salah. Kalau memang dia tidak kuat, di rumah udah cukup. Pokoknya dia lagi sehat, nggak pernah pengen berjamaah, nggak ada berjamaah. Sehat pengen jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pengennya itu udah mendapatkan pahala berjamaah di masjid. Itulah hidayah, gitu ya. Jangan sampai memaksakan dikatakan sholat di masjid, tapi juga tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Kuat berjalan, bahkan dia kuat kemudian sholat duduk. Inilah haula wala quwwata.
Ini termasuk tidak sah kata para ulama. Ya, maka Nabi ada riwayat yang sahih dikatakan apa namanya melempar itu. Mengambil batu dilempar. Karena dia pernah sakit, apa sujud, apa namanya di tanah Nabi, dia di atas bantal, Nabi melempar batu tersebut ya. Maka kata para ulama al-wajibatu la taljim illa ba'da ilmi biha. Kewajiban-kewajiban itu tidak harus kita lakukan kecuali setelah mengetahui ilmunya. Atau kalau belum punya ilmu, maka kita tidak melakukan kewajiban, tidak berdosa. Ini pentingnya beramal dengan ilmu. Contoh yang kemarin saya jelaskan bahwasanya dikatakan kata Rasulullah, man bada'a ya bisu'ali qabla salami fala tujibu. Apabila kalian berjumpa dengan teman kita, ya, yang dimulai bukan apa salam tapi bertanya, bagaimana keadaanmu, apa kabar? Gitu ya. Atau yang lainnya gitu ya. Apa kata? Fala tujibu, jangan dijawab kata Nabi. Saya yakin kebanyakan kita belum tahu hadis ini. Maka tidak masalah. Karena al-wajibatu la talzim illa ba'dal ilmi biha. Kewajiban-kewajiban tidak wajib kita tunaikan kecuali setelah tahu ilmunya. Orang belum tahu ilmunya maka tidak berdosa. Kecuali kewajiban-kewajiban yang daruri. Yang penting, yang pokok. Yang orang udah tahu. Seperti sholat, puasa, zakat, haji gitu ya. Ini orang udah tahu semuanya. Berbakti kepada kedua orang tua, mendolimi dia telah udah tahu hukumnya gitu ya. Adapun yang lain yang belum tahu maka tidak wajib. Maka ulama menjelaskan bahwa al-wajibatu la talzimu illa ba'dal ilmi biha. Kewajiban-kewajiban tidak wajib kita lakukan kecuali setelah mengetahui ilmunya. Maka beramal itu dengan ilmu. Enggak boleh dengan perasaan. Enggak boleh kan semoga diterima, enggak bisa. Ya. Karena niat yang sahih kata para ulama tidak bisa dikatakan apa namanya membuat amalan yang bid'ah menjadi sunnah. Ya. Niat yang sahih tidak bisa menjadikan amalan yang bid'ah menjadi sunnah. Niat yang sahih tidak bisa menjadikan amalan yang syirik menjadi tauhid, tidak bisa. Ya. Niat yang sahih tidak bisa menjadikan amal yang maksiat menjadi ketaatan, tidak bisa. Ya. Seperti yang mereka dikatakan berdakwah dengan musik, boleh enggak? Ya enggak boleh. Walaupun niatnya dikatakan ikhlas, walaupun nadanya nada dakwah Islami. Ya, ini. Tentu tidak bukan nada campur ikhtilat isyud atrah dan yang batil. Maka telah betul hak bila batil. Ya, tidak boleh mencoba aduk yang hak dengan yang batil. Dakwah adalah hak, musik adalah dikatakan batil, maka tidak bisa ya. Mereka ada orang apa namanya yang pentingkan niat yang nggak bisa seperti itu ya. Itulah pentingnya dikatakan masalah ilmu ya. Maka kata ulama apa namanya wajib bagi pencari ilmu itu ya ayuqaddimu kalamullah subhanahu wa ta'ala wa kalami rasulihi. Wajib ya penut ilmu itu ngaji itu mendulukan perkataan Allah dan perkataan Rasul atau perkataan manusia. Lihat ketika perjanjian Hudaybiyah ya itu kan seolah-olah kaum muslimin dirugikan. Ya, dirugikan oleh orang-orang musyrik. Ya, ketika Nabi mengatakan Muhammad Rasulullah, Abu Muhammad Rasulullah, mereka tidak mengaitkan Muhammad Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah gitu ya. Kemudian juga tidak boleh juga umrah pada hari itu. Ya. Jika dikatakan ada orang Mekah datang ke Madinah wajib dikembalikan. Ya, jangan tidak boleh di Madinah. Jika orang Madinah ke Makkah ya enggak boleh dikembalikan. Kan merugikan kaum muslimin ya. Maka Umar pun mengatakan ya protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kata kata Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ya, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan kata Nabi? Ya. Bukankah yang meninggal di antara kami surga, mereka di neraka kata Nabi? Iya. Ya. Kenapa kata Umar kita menyerah, kita mengikuti permintaan mereka? Ya. Apa kata Nabi kepada Ibnu Khattab? Ya Ibnu Khattab, ini Rasulullah walan yudha'anillahu abada. Ya Umar bin Khattab, aku adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyanyiakan aku selama-lamanya. Dikata Nabi kepada Umar bin Khattab karena Umar protes dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Datanglah dia kata ke Abu Bakar Siddiq.
menyampaikan apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Umar kepada Abu Bakar kepada Ibnu Khattab, ya Ibnu Khattab, inna Rasulullah. Ya. Hey Umar, kata Abu Bakar, dia itu Rasulullah. Nabi, Allah tidak akan menyanyiakan Nabi untuk selama-lamanya. Ayatnya apa? Setelah itu turun surah Al-Fath. Maka itulah apa namanya, kata para ulama, tidak boleh ya kita mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasul atas perkataan kita, tidak boleh. Ya. Maka dikatakan akhirnya umat pun faham ya. Ya, Abu Bakar Siddiq luar biasa ya apa namanya keimanan beliau ya. Wah, kata beliau kemudian wal musibatu fid din a'dham al masaib. Ya. Dan musibah ya, yang paling besar ya yang menimpa umat ini adalah musibah dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Musibah dunia dikatakan hilang harta, anak meninggal dunia, itu masih ringan, ya, masih ringan. Karena kalau kita perhatikan musibah yang paling besar menimpa umat ini, ya apa namanya dikatakan yang menimpa manusia adalah Nabi dan para sahabatnya. Kata Nabi apa? Dari sabda Nabi Waqqas, ya Rasulullah, man asadun nasi balaan. Siapakah manusia yang paling berat ujiannya Rasulullah? Ajab Nabi, al-anbiya. Sumal amsal fal amsal. Kata manusia yang paling berat musibahnya, baik ketika hidup ataupun ketika menjelang kematian, baik musibah yang ditimbulkan oleh manusia atau oleh jin adalah Nabi dan para Rasul. Kemudian yang mengikuti mereka, coba amsal fal amsal, kata Rasulullah SAW. Maka lihat, kalau kita perhatikan, Nabi itu musibahnya bertubi-tubi. Ya, seluruh anaknya meninggal dunia, ya kan? Kecuali Fatimah satu. Ya, seluruh putra-putra Nabi, putra-putrinya masih kecil meninggal dunia, dan putri-putrinya semua meninggal sebelum Nabi meninggal dunia, ya kan? Ya, kecuali Fatimah. Ya. Kita alhamdulillah ya, semua hidup ya. Kalau ada tuh sekecil gitu ya. Nabi ditinggalkan semua putri-putrinya, masih Nabi itu dia katakan, itulah kata Nabi ya, manusia yang paling berat ujiannya adalah Nabi. Musibahnya, musibah dunia. Baik ketika hidup atau ketika menjelang kematian. Maka musibah yang paling gede menimpa umatnya adalah musibah agama. Ya, ya contoh musibah agama dikatakan apa namanya, tidak sholat. Ini musibah agama, ya. Tidak sholat, tidak mau puasa, tidak mau melakukan hal-hal yang Allah perintah, ini musibah agama, ya. Kalau dikata hilang motor, hilang mobil, itu kembali nanti dari kiamat berupa pahala ataupun dosa. Apakah pahala dia yang mencuri diberikan kepada kita oleh Allah untuk kita, atau dosa kita yang Allah ambil untuk mereka? Itu kalau musibah dunia. Orang kecurian, dia dirampok atau dibunuh, maka itu musibah dunia kan? Apa kena di akhirat pahala dia yang diambil oleh untuk kita, atau dosa kita ambil oleh untuk dia? Itu kalau musibah dunia. Tapi kalau musibah agama, tidak sholat, ini kan nggak ada, dikatakan apa namanya luar biasa, tidak puasa, tidak ngaji, dosa terhadap orang tua, maka berbahaya. Ya. Maka dikatakan kenapa yang musibah yang paling besar, musibah agama itu lebih bahaya daripada musibah dunia ya. Itulah pentingnya berdiri. Kata Prof, jika dikatakan tidak kuat berdiri tegak, boleh nyandar. Apakah pakai tongkat atau pakai dikatakan di tembok. Karena pentingnya berdiri. Karena kata waqumu lillahi qanitin. Bagi yang tidak kuat berdiri tegak, ada sendiran, maka boleh nyindir, kata para ulama. Ya. Atau ada tongkat, kita apa namanya pegangan tongkat, itu pentingnya berdiri ketika sholat. Ya. Jika dikatakan orang tidak bisa berdiri tapi bisa ruku dengan sempurna, maka silakan duduk di kursi. Ketika ruku maka dia hendak ruku, dia berdiri kemudian ruku dengan sempurna. Ya, mungkin jemper kalau berdiri lama gitu ya. Maka duduk di kursi boleh, silakan. Karena alasannya tidak bisa kuat berdiri, ini yang tidak boleh, yang boleh ditinggalkan rukun itu. Maka ketika dia mau rukun, maka dia dikatakan berdiri kemudian rukun dengan sempurna, kemudian berdiri kemudian sujud dengan sempurna. Kan yang tidak bisa dilakukan dia hanya berdiri dengan lama. Bukan, jangan sampai dikatakan berdiri kuat juga, cuman dia mungkin kadang wallahualam ya.
maka nggak boleh karena nggak diterima sholatnya itu batal ya. Allahu a'lam. Nah, maka kita hadis sesuai kata Rasulullah dari Abu Hurairah ya. Imam itu adalah mas'ul. Idza asa'alakum ya la alaihim. Idza asabalakum walahum. Jika imam itu baik bagi imam dan juga bagi makmum. Dan jika salah, maka kesalahan bagi imam, tidak bagi makmum. Yang jelas kita bagi makmum tidak boleh ketika imamnya tidak tumanina maka dia ikut-ikutan, nggak boleh. Jadi kita tetap apanya tumanina. Ya. Maka minimal itu boleh kita minimal bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu udah tumanina. Ya, itu minimal tumanina ketika ruku. Ketika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka sunnahnya kan wajibnya ke satu. Ya, udah tuh insyaallah. Tapi kalau subhanallah ini ya seperti ada ketika sholat tarawih itu kan ada kan sebagian kalau kita perhatikan di YouTube itu ya. Tarawih dalam 23 rakaat hanya 7 menit. Ini yang jelas tidak sah. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya imam itu salah, maka kesalahan bagi imam. Atau mungkin begini, contoh juga dikatakan seorang yang imam dikatakan dia batal, mungkin dia tidak malu dia meneruskan sholatnya. Ya, maka nggak boleh, haram bagi dia sholat. Maka kalau dikatakan kalau imamnya tahu dia batal, maka udah mufaroqah kita sendiri-sendiri. Contoh juga ketika imam dikatakan lupa, ya. Lupa dikatakan masjid rakaat yang keempat dia udah duduk. Subhanallah, subhanallah dikatakan imam tidak mau bangun gitu ya. Kekeh duduk tahiyat. Maka ulama, maka masing-masing sempurnakan sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Karena dia dikatakan memaksa tidak mau berdiri. Udah subhanallah dia tetap duduk. Maka masing-masing. Wallahu a'lam. Nah. Ya, setelah yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya, kita sudah sudah. Nah.